tanggal 5 Mei 2024. Saya coba secara teknik analisa SAU/USD untuk 1 minggu ke depannya. Minggu kemarin sudah close. Sebentar. Di sini kelihatan untuk minggu kemarin itu close-nya berada di bawah close minggu sebelumnya, dan nge-sweep liquidity big-nya doang nih. Oke. Kemungkinan ya ini akan ada reversal turun, ada bearish, kemudian bearish lagi, cuman ini masih ketahan, ini cuman nge-sweep ya, bisa dia mau naik dulu ke berapa, coba kita cek lagi di weekly analisa. Kemudian kita turun ke time frame daily. Oke. Di time frame daily seperti yang pernah saya analisa di video saya sebelumnya, ini untuk time frame daily kita cek, ini pullback juga. Nah, ini pullback ya, ini pullback di daily udah diambil, ini jadi inducement. Oke, inducement artinya untuk inducement bahwa high di atas ini sudah valid ya. Nah, kita coba lihat terakhir bos itu di daily-nya itu di mana sih break of structure-nya. Break of structure-nya itu ini sih, masih di sini. Ini bos. Maaf ya, ini tengah malam jadi saya bikin rekamannya agak pelan-pelan soalnya pada tidur semua. Mudah-mudahan suaranya jelas. Oke. Ini higher high. Tadinya ini sebenarnya kan di sini, pindah ke sini, akhirnya di sini diambil. Ya biasanya kalau udah ada valid high itu dia akan retracement ya ke area sini. Ini pivot nih, area pivot. Jadi harga setinggi-tingginya dia akan kembali ke pivot setelah dia ambil inducement untuk valid high. Tugasnya nanti setelah ini bisa jadi dia mengambil ke sini atau ke sini, ini demand yang paling bawah, habis itu dibikin break of structure, bikin all time high baru lagi, nggak tahu. Ini demand ekstrimnya di sini, daily-nya. Oke. Atau bahkan bisa juga dia ini di sini harusnya ada reaksi, dia bikin sini jadi real chop. Oke. Ini untuk pandangan ke depan ya. Kemudian setelah kita tahu, sebentar. Ini inducement, tadi sweep ya, di weekly-nya itu sweep. Nah, ini masih di sidebar bearish, engulfing-nya ini masih bearish, candle impulsif ini masih belum bisa break, masih sweep aja ke bawah nih. Arah harganya belum jelas, apakah dia mau ke bawah, break bawah atau break atas. Karena di sini juga masih ada ya, ini ada imbalance itu FVG ya. Ini imbalance.
fair value gap. Ini masih belum kelihatan nih arahnya mau kemana nih, karena kemarin NFP hari Jumat itu newsnya kan sebenarnya itu bad news untuk USD, tapi ternyata di XAU dia cuman atas bawah support, ke support dia naik, ke resisten dia turun, ya kayak sideways gitu. Oke, bisa jadi ini biasanya setelah pergerakan impulsif dia akan sideways dulu market, bisa jadi. Oke, coba ini kita tandain, udah kita turun ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini inducementnya di daily tadi, ini sweep. Di 4 jam kemarin sudah saya tandain tuh, di 1 jam coba deh biar kelihatan informasinya lebih banyak kalau di 1 jam. Di sini tuh break of structure terakhir bullishnya. Kenapa ini break of structure? Karena ini ada pullback yang diambil untuk jadi inducement. Oke. Jadi gini, bro. High candle ini itu ngambil high-nya candle ini. Tapi low-nya ini diambil sama candle ini. Artinya ini valid pullback dulu ya. Oke, kita tandain pullback di sini, pullback. Oke, pullback di sini. Lanjut. Nah, pullbacknya ini udah diambil sama harga, kelihatan. Ini jadi inducement. Jadi kalau di smart money concept itu, saya boleh cerita sedikit ya. Kalau muncul break of structure itu sinyal untuk lanjut kenaikan atau lanjut penurunan. Jadi sinyal kelanjutannya. Kalau ternyata seandainya ini kan menjadi high valid karena ini sudah ambil inducement dan di break menjadi boss. Ini kan low valid. Kenapa kalau low valid ya? Karena ini bikin boss otomatis. Kalau low valid itu kalau kondisi uptrend bikin boss ya ini udah otomatis low valid. Jadi kalau uptrend kita validasinya high itu dengan inducement, kalau downtrend kita valid low-nya itu dengan inducement gitu. Begitu kebalikannya. Tapi seandainya kalau misalkan low valid ini dipecah, di break ya, seandainya ini ya, itu jadi real shock atau change of character. Oke, sebentar. Ini naik, ini pullback nggak diambil, ini pullback diambil, pullback ini jadi inducement ya. Ini valid high, aduh, valid high. Nah, valid high-nya bos terakhir bullish di break ini jadi real shock. Women. Real shock. Nah, ini kemarin udah saya tandain, jadi kita nggak usah ngulang-ngulang ya. Ini pullback. Nah, kalau misalkan downtrend ini pullbacknya di sini, di sebelah kanannya, di atasnya ya, karena ini udah real shock, jadi kita pullbacknya di sini. Terakhir pullback ini jadi inducement karena udah di sweep.
Kalau memetakan inducement itu nggak perlu break body, sweep aja udah cukup, asalkan di atasnya sedikit aja udah, itu udah jadi inducement ya. Ya kalau di sini inducement artinya ini low valid. Kita ulang lagi, low valid, dan nah ini udah break, sah jadi pos. Break of structure, break of structure penurunan downtrend, artinya di sini sudah ada sinyal kelanjutan penurunan. High-nya di mana? High-nya di H1 tuh di sini, ya kan? Ini higher high, higher low, higher high, break jadi lower low, lower high. Kenapa kok di sini lower high ya? Karena ini udah di break otomatis. Oke. Nah, ini kita mapping lagi. Pullbacknya mana ya? Bentar, tak perbesar dulu ya. Harusnya di sini ada. Low, ini sidebar. Ini bikin low. Oh, ini diambil. Ini kan low, lebih rendah dari ini, tapi high-nya diambil juga. Ini jadi pullback. Ini pullback. Ini pullback dan diambil. Ini jadi inducement. Udah gitu aja. Pembentukan market structure udah kayak gitu aja udah. Ada pos lanjut, ada cok kita reversal, gitu aja. Artinya yang di bawah ini udah valid, ini kan udah ambil inducement. Terus gimana bang selanjutnya? Ya udah, kalau mau fokus ini ditambah 1 jam, ya udah kalau mau fokus ya cari sell otomatis. Ya tapi kalau mau nge-buy juga nggak apa-apa. Ini kan juga ada engulfing. Jadi kalau udah model ketemu inducement ini ya naik untuk retrace downtrend ya. Udah valid, saya tarik Fibonacci retracement. Titik satunya di ujung sini, titik nolnya di ujung bawah sini. Nah, Fibonacci retracement golden ratio itu di sini antara 0,62, harusnya kan 618 dan 768. Ini kenapa saya buletin ke 62 dan 79? Karena biasanya di forex atau gold itu kan ada spread ya. Ini untuk antisipasi itu aja sih. Lalu ternyata di Fibo 0,62 ini kena dan dia turun. Tapi di sini masih sweep ya guys, belum break, masih sweep liquidity. Oke. Tadi di daily itu kan ini inside bar, jadi belum ketahuan dailynya. Ini juga belum, ini belum valid. Ini belum valid, sebentar. Udah ding. Ini kan inducement. Bingung. Inducement dan cuman ini belum break. Kalau ini break body, ini sweepnya ini liquidity ini jadi bos calon. Ya kalau seandainya ini di break atas di sini atau di sini, ya real chop. Biasanya jadi bullish dulu lagi gitu di H1. Karena problemnya di H4 itu market structure-nya itu di sini belum. Bentar. Ini pullback sudah diambil sih. Ini pullback. Jadi low-nya di sini. Ini kalau break di sini ya bisa real chop. Ini break di sini jadi bos. Tapi ini masih sweep atas bawah sweep nih. NFP kemarin ini bolak-balik. Bingung. Ya sementara kita tunggu harga kemana.
ini masih begini. Secara chart pattern ya malah bisa jadi ini gini loh guys, takutnya ini kan chart pattern falling wedge ya, turun tentang mengaji ini kompresi, ini bikin kompresi, ini liquidity naik sapu ke bawah, asalkan nggak break atas aja. Ini kan udah valid nih, kalau break sini ya lanjut naik lagi, ini bikin pos baru. Mungkin nggak? Ya mungkin. Apa yang nggak mungkin di market? Sementara ini kita skip dulu. Hari Senin saya nggak tahu, biasanya sih nggak usah trade dulu. Kita lihat di Senin, Selasa, Rabunya, kita lihat ada manipulasinya kemana dulu arahnya. Oke, kita coba ke DXY, indeks dolar. Ini saya udah tandain banyak juga nih. Wah, coret-coretannya. Udahlah, nggak usah dihapus ya. Sayang nih mikirnya. Ini nih copi banget. Ini megaphone. Dan ini trendnya udah jebol guys. Oke, di sini gini. Jadi kalau untuk market structure itu kan ada struktur utama, ada struktur eksternal, ada struktur internal. Nah ini tuh struktur utamanya tuh masih begini. Ini utama. Ini higher high, higher low, higher high. Ini di eksternal. Ini di sini tuh kalau di utama dia jadi inducement bahwa selama ini belum di break, belum jadi real cok untuk struktur utama ya. Tapi di sini ya cok bos, cukup choppy ya ini. Terlalu tricky juga nih jadi agak bingung. Nah, tapi ini ada impulsif. Kalau ICT namanya itu displacement ya. Displacement candle tuh cukup kencang volumenya. Nah, ini meninggalkan order block di sini dan demand. Bisa jadi sentuh sini naik. Bisa jadi naik. Biasanya di H4 untuk DXY itu masih naik, masih bullish. Kecuali udah di break ya udah. Tapi di eksternal itu ini downtrend. Ini height-nya. Oke, perkenalkan, saya dari channel YouTube Analisa Teknikal SMC Smart Money Concept. Mohon dukungan teman-teman, masukan dalam analisa teknikal ini untuk jadi saya juga lebih semangat lagi. Mohon dibantu subscribe, like, comment, and share ke media sosial teman-teman. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman dan yang lainnya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.